Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu agama atau dalam meraih ilmu agama. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang terakhir atau poin yang terakhir dalam permasalahan ini. Dan poin yang terakhir ini yaitu judulnya sikap menunda-nunda. Sikap dari seseorang yang senang menunda-nunda dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Pendengar sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap menunda-nunda menurut sebagian ulama salaf adalah termasuk dari tentara-tentaranya iblis. Termasuk dari senjata-senjatanya iblis yang akan menyerbu dan akan membinasakan manusia. Sikap menunda-nunda dan berangan-angan telah digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam perkataannya, yang mana beliau pernah mengatakan sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Kata beliau apa? Sesungguhnya angan-angan itu adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Dalam artian bagaimana? Dalam artian jika seseorang tersibukkan dengan angan-angan, kemudian menunda, tidak mau bereaksi, dalam artian tidak mau merealisasikan apa yang diangan-angankannya, tidak mau berusaha untuk meraih apa yang diangan-angankannya, hanya sekedar berangan-angan, maka hal ini hanya akan membuat dia bangkrut, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, sikap menunda-nunda adalah seorang hamba berangan-angan untuk melaksanakan sesuatu, untuk melaksanakan suatu hal setelah beberapa waktu dari umurnya berlalu. Orang ini tidak tahu bahwa ajal dapat menjemputnya setiap saat. Seorang penyair Arab pernah mengatakan, "Wala turajji 'amalal yaumi ilal ghad, la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid." Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini untuk hari esok, karena bisa jadi esok datang namun engkau telah tiada. Bisa jadi kita waliyadzubillah berangan-angan sesuatu yang ingin kita dapatkan, akan tetapi kita menunda-nundanya, nunggu sampai hari esok. Kata penyair ini, la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid. Bisa jadi hari esok datang sementara engkau ini sudah hilang, sementara kita ini sudah hilang, dalam artian sudah mati. Maka jika kita punya rencana, mulai langsung kita kejar, apalagi dalam hal menuntut ilmu. Pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata, pernah dikatakan kepada seseorang dari kaum Bani Abdul Qais, berilah nasihat kepada kami. Maka dia menjawab, waspadalah terhadap sikap menunda-nunda. Waspadalah terhadap sikap menunda-nunda. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah mengatakan, janganlah kamu menunda-nunda pekerjaan. Sungguh, engkau adalah orang yang berada pada hari ini, bukan pada hari esok. Seandainya engkau mendapati hari esok, maka jadikanlah hari esok seperti ini. Dalam artian tidak menunda-nunda pekerjaan. Tetapi jika engkau tidak mendapatkan hari esok, maka engkau tidak akan menyesal dengan waktu yang telah engkau gunakan hari ini. Ini adalah nasihat yang sangat indah dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Janganlah kita menunda-nunda pekerjaan. Janganlah kita menunda-nunda suatu amalan. Ya. Jika kita bisa mengerjakan hari ini, maka kerjakanlah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini adalah orang yang berada di hari ini.
kita belum tahu dengan hari esok, akankah kita masih ada atau sudah tidak ada. Ya. Jika seandainya kita ini mendapatkan hari esok atas izin Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita masih hidup di besok hari, di esok hari, maka jadikanlah hari esok seperti hari ini. Dalam artian tidak menunda-nunda pekerjaan. Namun sebaliknya, jika seandainya kita tidak berjumpa dengan hari esok, maka kita tidak akan menyesal dengan waktu yang telah kita pergunakan hari ini. Dengan syarat jika hari ini kita tidak menunda-nunda amalan, pekerjaan yang ada di hadapan kita. Pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan bahwa Muhammad bin Samurah As-Saih pernah menulis surat kepadaku sebagai berikut. Wahai saudaraku, janganlah sifat menunda-nunda pekerjaan menguasai jiwamu dan tertanam dalam hatimu. Mengapa? Karena hal itu dapat membuat lesu dan merusak hati. Masya Allah. Sifat menunda-nunda pekerjaan, jika sudah menguasai hati, hal itu bisa membuat lesu dan merusak hati. Sifat menunda-nunda itu memendekkan umur kita, sedangkan ajal akan segera tiba. Bangkitlah dari tidurmu, wahai saudaraku, dan sadarlah dari kelalaianmu. Ingatlah apa yang telah engkau kerjakan, engkau sepelekan, engkau sia-siakan, engkau dapatkan, dan apa yang telah engkau lakukan. Sungguh, semua itu akan dicatat dan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau akan terkejut dengannya dan engkau akan tersadar dengan apa yang telah engkau lakukan, atau mungkin engkau akan menyesali apa yang telah engkau sia-siakan. Ini adalah sebuah wasiat yang sangat agung dan sangat bermanfaat. Sebuah risalah yang sangat mufidah yang ditulis oleh Muhammad bin Samurah As-Saih kepada Yusuf bin Asbat rahimahumullah. Pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian penuntut ilmu lebih suka untuk menunda-nunda pekerjaannya daripada mengerjakannya langsung. Pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian penuntut ilmu, mereka lebih suka untuk menunda-nunda pekerjaannya beberapa waktu. Seraya berkata, aku akan mulai menghafal matan tersebut pada hari ini dan hari itu. Aku akan mulai membaca kitab tersebut setelah mengerjakan ini dan itu. Dia tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang diselimuti oleh godaan syaitan yang akan menjerumuskan mereka jauh dari mendapatkan ilmu agama. Terkait hukum dari perkataan semisal ini, ada perinciannya. Pendengar sekalian, rahimakumullah. Terkait hukum dari perkataan semisal ini, ada perinciannya. Jika pada saat dia mengucapkan perkataan tersebut dalam keadaan sibuk membaca atau menghafal, maka sesungguhnya dia ada di dalam kebaikan. Namun, jika maksud dari ucapannya tersebut hanyalah semata-mata untuk menunda-nunda pekerjaannya, tidak mau bersegera menyelesaikannya, tidak mau bersegera melaksanakannya, dan baru akan memulainya pada hari ini dan itu, maka tidaklah diragukan lagi bahwa hal ini termasuk tipu daya iblis. Oleh karena itu, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sudah wajib bagi setiap muslim, bagi setiap kita yang mendambakan ilmu dan menghiasi dirinya dengan sifat ahli ilmu, hendaknya dia tidak menyia-nyiakan sesaat pun dari waktunya, sedetik pun dari waktunya, untuk menghafal, untuk membaca, untuk menelaah kitab-kitab para ulama. Ya. Bacalah kisah-kisah tentang kesibukan sebagian besar kaum salaf. Bacalah cerita-cerita mereka, para ulama yang tidak menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bacalah kisah perjalanan hidup mereka.
Dengan begitu, niscaya kita akan takjub terhadap cara mereka dalam memanfaatkan waktu. Barakallahu fiikum.